lain tidak. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Oh. Nah, karena hutan adat dia hutan hak. Oke. Itu dia. Berarti kalau sampai hari ini tidak ada, terus bagaimana membangun narasi bahwa masyarakat adat di Kalsel itu ada atau masyarakat adat di Kalteng itu ada? Ya. Bagaimana caranya? Membangun narasi salah satunya dengan sambil ibaratnya melakukan proses pengajuan untuk pengakuan itu, teman-teman itu bisa menggunakan seluruh media yang ada untuk menunjukkan keberadaannya. Termasuk aturan-aturan dan budaya, dan kalau budaya sebenarnya pemerintah sendiri memakai. Jadi kontradiktif sebenarnya ya. Ambigu ketika untuk urusan festival, karnaval. Adatnya ada, diakui, diambil, dibawa. Mengirim tari-tarian ke luar negeri, apa segala macam, pembukaan acara seremonial, memakai kostum-kostum dan tari-tarian yang dari adat. Atau mungkin adat hanya jadi tontonan dalam produk pemerintah. Iya, bisa. Dan juga untuk kepentingan politik. Kepentingan politik ya. Kepentingan politik yang kemudian realisasinya jauh dari janji-janji awal ketika ingin menduduki satu kekuasaan. Maju, ini saya kira kalau konteksnya adalah peraturan resmi produk pemerintah, maka konflik itu akan terjadi. Kinipan-kinipan baru pasti terjadi. Dimanapun pasti akan terjadi karena perampasan lahan dan grabbing terjadi. Iya. Dan setiap menjelang event politik selalu konflik tinggi. Betul. Ya, karena sebenarnya konflik hanya meninggi tensinya di kala mendekati pilkada misalnya. Ya. Sebenarnya tiap hari masyarakat adat itu terancam karena pelepasan atau pemberian izin kepada korporasi itu terus berjalan dan masif, dan ruang sempit, contohnya masyarakat adat 500 itu semakin sedikit, padahal mereka selalu kan jumlah penduduk bertambah, jumlah masyarakat adat juga bertambah. Ada keluarga baru yang baru kawin, istilah di 500 itu umbun, ada umbun-umbun baru di tiap balai yang kemudian memerlukan lahan untuk berladang. Kemudian umbun baru ini kemudian melahirkan anak, cucu-cucu baru ini kemudian memerlukan lahan. Nah, kalau semua lahan itu terhimpit oleh korporasi, budaya akan hilang. Agama Balian, agama Keharingan yang mereka anut akan hilang karena mereka akan tersingkir. Seperti halnya masyarakat transmigrasi di Wonorejo yang Balangan, kalah oleh korporasi. Padahal itu desa resmi, bentukan pemerintah bukan bentukan tran. Desa resmi, ada dana resmi untuk membangun desa, strukturnya juga lengkap. Ada perda, ada keputusan pemerintah pusat. Dan di sana bukan bentukan masyarakat yang ingin membentuk, kami ingin bentuk desa, kami ulah. Tidak begitu. Itu bentukan pemerintah, tapi kemudian dikalahkan. Maju, kok kita jadi pesimistis ya dengan kebijakan pemerintah mengakui? Iya, karena kita pesimis karena wakil-wakil pemerintah yang ini saling lepas tangan. Itu bukan urusan kami lagi. Ini hulu, ini hilir. Ini yang tidak satupun statement mereka yang membuat tenang masyarakat adat. Statementnya justru menggantung dan meminggirkan hak kawan-kawan masyarakat adat. Itu dia. Kayak misalnya tidak ada hutan adat. Itu kan melemahkan klaim, melemahkan harga diri malahan. Kenapa? Harusnya kan pemerintah lokal atau elit lokal lah ya di PRD atau apa itu justru memfasilitasi agar konflik ini berhenti, tanah mereka menjadi hutan adat dan lain-lain. Karena memang ini terkait hutan dan lahan. Banyak kepentingan di sana. Tapi kalau untuk pengakuan budaya, tidak terlalu banyak yang tarik-menarik kepentingan. Ya, pengakuan budaya, tradisi, ada beberapa yang mencoba untuk mengakui, melewati perda dan sebagainya. Tapi kalau terkait pengelolaan lahan, sumber daya. Manjul, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat adat dalam konteks seperti ini? Karena kalau pemerintah misalnya bekerja sama lebih banyak dengan korporasi, mendasari gerakan korporasi berdasarkan hukum positif yang ada, ketika konflik kan biasanya muncul, tunjukkan sertifikat kalian, tunjukkan surat keterangan tanah,
dan lain-lain. Masyarakat adat kan nggak pernah. Nggak bisa, karena kan hak komunal mereka, milik bersama, tidak pakai SHM, sertifikat hak milik, ya. ada HGU dan lain Ya. kalau di kota. Nah, ini kan tidak nyambung Bang antara tadi kontradiktifnya budaya diambil, Ya. diakui, dijual, ditonton. Ya. Begitu berhubungan dengan sumber daya tanah tidak peduli, ya kan? Nah, kontradiktif ini mungkinkah akan terus membuat konflik-konflik terus-terusan terjadi atau akan seperti apa? Akan terus terjadi karena kepentingan akan sumber daya alam, hutan dan lahan itu tidak akan pernah berhenti. Karena pemerintah beranggapan bahwa pendapatan negara di daerah, pendapatan asli daerah hanya bersumber dari situ. Kita melihat bahwa kemudian tidak banyak yang fokus untuk membuat, mengolah. Lebih banyak kepada ekstraktif, mengambil langsung ya. Iya, mengambil langsung. Ibaratnya kalaupun ibaratnya terjadi penanaman kembali, di mana hutan yang berhasil ditanam kembali oleh HPH-HPH itu? Tunjukkan kepada orang banyak yang rimbun seperti asal. Dan itu sering kali kontradiktif, Bang. Ada istilah misalnya kebijakan pemerintah soal pinjam pakai Ya, tapi habis hutan. Pinjam terus dikembalikan terus sudah habis. Gundul. Mana merantinya? Mana kayu ulinnya? Kan kalau orang pinjam kan dikembalikan dalam keadaan yang baik, utuh kan? Itu dia. Hanya untuk segelintir pengelola, segelintir orang yang menikmati hasil tersebut. Oke, jadi saya kira tidak salah ketika banyak kawan-kawan masyarakat adat, terutama kawan-kawan Dayak misalnya, sering malas untuk berdialog, Bang, untuk menjalankan proses legalisasi itu. Karena capek dan tidak terbukti dan lain-lain sebagainya, lalu menempuh jalan yang bisa jadi di kacamata pemerintah dan aparat itu melawan hukum misalnya. Betul. Tapi apa memang harus dengan kekerasan dihadapi begitu atau kan dialog boleh? Tapi kan ketika dialog masyarakat adatnya orang Dayak kan selalu kalah. Iya, karena mereka sebenarnya sebagian itu pura-pura tidak tahu aja bahwa di dalam peraturan ini sudah diatur. Ya. Tinggal political will, kemauan dari pemerintah untuk mengakui dari keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Ya. Mereka seakan-akan memandang sebelah mata. Belum lagi ada beberapa oknum ibaratnya yang mengatasnamakan. Bereslah kalau dengan saya, gampanglah kalau dengan saya. Nah, ini yang kemudian melemahkan posisi perjuangan kawan-kawan masyarakat adat. Kadang-kadang ini kan ujungnya panjang dan tidak kelihatan, melelahkan. Tapi saya yakinlah masyarakat adat baik yang di Kalteng, di mana saja di seluruh Indonesia itu tidak putus asa untuk terus berjuang. Dan pelajaran berharga, disinilah kelihatan keberpihakan wakil-wakil rakyat, pemerintah lokal terhadap masyarakat adat itu sendiri. Di sini ujiannya. Di sini terang. Dalam bahasa sederhana itu sering kali saya sampaikan gini, Bang. Hidup beradat itu kan hitah manusia. Iya. Tapi bagaimana orang bisa hidup beradat kalau tidak mengakui bahwa adat itu ada? Itu dia. Ya kan? Tadi menarik sekali yang sampaikan Bang Jul. Ya, adat diambil, tapi substansi yang paling mendasar soal tanah justru tidak diakui. Oke, Bang Jul, berdasarkan pengalaman di Merantus, Bang Jul mulai mengurusi kawan-kawan itu terlibat selain kawan-kawan yang lain itu sejak tahun berapa? Sejak 2005. 2005 di LPMA ya? Di LPMA. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Nah, dengan rentang panjang 2005 sampai 2020 berarti 15 tahun ya? Iya. Pengalaman yang paling menarik bagi Bang Jul apa sepanjang mendampingi kawan-kawan di Meratus? Pertama, masyarakat adat di Meratus welcome. Walau kita berbeda keyakinan, sangat menghargai, dan mereka tidak juga serta-merta membalas stigma. Yang juga kita inginkan itu adalah dari para orang-orang yang pernah menulis dan mendapatkan gelar dari kehidupan Meratus itu suaranya mana? Mengambil manfaat ya? Mana suaranya untuk pembelaan hak-hak ini? Jadi banyak kan, jadi dokter banyak bersebaran. Iya. Ini yang kemudian juga sambil itu sebenarnya mengisi kemudian pemerintahan desa
dengan kegiatan yang menguatkan posisi masyarakat adat itu sendiri. Karena dari situlah kekuasaan yang saat ini dipegang oleh masyarakat adat Dayak Meratus. Desa-desa yang ada di dalam kawasan Meratus, yang pembakal atau kepala desanya berasal dari masyarakat adat, membuat program penguatan masyarakat adat itu sendiri. Ya, Mang Jul, sepanjang mendampingi kawan-kawan masyarakat di Meratus, Dayak Meratus, 15 tahun saya kira bukan waktu yang pendek ya sampai hari ini, dan mungkin mudah-mudahan terus-terusan mendampingi kawan-kawan. Nah, apa yang bisa disampaikan Mang Jul, pengalaman yang paling menyentuh ketika berhubungan dengan mereka? Banyak sebenarnya yang menyentuh, tapi salah satu yang bisa saya bagi adalah ketika menghadiri acara Aruh Manugal. Aruh Manugal. Ya, saya diundang oleh yang punya hajatan untuk Aruh Manugal, saya hadir. Kemudian karena memang yang menyelenggarakan Aruh Manugal ini punya rezeki sehingga bisa menyembelih babi. Kemudian karena tetua adat dan yang punya hajatan tahu saya Muslim, tidak boleh makan babi, itu mereka menyediakan ayam. Dan mereka meminta saya untuk menyembelih sendiri. Kemudian saya sembelih sendiri, dan bapak yang punya hajatan itu menyuruh anaknya untuk memasak ayam tersebut, membedakan tidak bercampur dengan panci-panci dan peralatan dapur yang mereka memasak babi. Kemudian kita makan bersama, mereka berdoa, saya dibiarkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan saya, dan suasana itu sangat menyentuh. Kemudian juga di balai, pernah tidur di salah satu balai di Limbur, desa Limbur di Kecamatan Hampang di Kota Baru. Ketika masuk waktu sholat, almarhum Pak Adung itu tetua adat di sana menjaga jangan sampai anjing mendekati ketika kita sholat. Di beberapa wilayah adat yang notabene-nya mereka itu agama Balian atau Kaharingan lah yang lebih dikenal, itu mereka menerima dibangunnya rumah ibadah agama lain di desa. Ada masjid, ada musola, ada gereja, tidak masalah. Nggak ada demo anti. Tidak ada demo anti sebagainya. Dan mereka welcome. Dan itu yang rasa kekeluargaan, rasa menerima, menjadi bagian mereka, itu yang yang tidak bisa kita lupakan, dan sangat kita berutang lah dengan masyarakat, kawan-kawan Dayak Meratus ini. Terakhir Bang Jul, dalam soal tanah seperti kita bicarakan di awal, pastilah orang-orang Meratus punya penempatan tanah yang berbeda dari masyarakat lainnya ya dalam kehidupan mereka. Nah, banyak kajian saya kira soal itu, tapi Mang Jul kan langsung berhubungan dengan komunitas ini. Tadi Mang Jul cerita soal toleransi, sesuatu yang harusnya dipelajari oleh orang-orang modern ini, yang mengaku modern paling tidak merasa sudah bisa toleran, tapi saya kira mereka harus sekali-sekali untuk menyaksikan bagaimana orang Dayak bertoleransi ya. Nah, dalam soal tanah, sepanjang belasan tahun itu, Mang Jul melihatnya dalam konteks masalah Meratus, tanah itu posisinya seperti apa? Kan kalau tidak diakui hutan adat kan juga tidak mengakui tanah, ya kan? Hutan kan tidak hanya pohon, ada tanah. Karena perspektif pemerintah selalu hutan seolah-olah hanya pohon. Termasuk perspektif kita, hutan itu ya pohon, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada tanah. Nah dalam soal tanah, kira-kira apa Mang? Pastilah saya kira ada posisi yang mulia. Tanah kemudian menjadi tempat tumbuhnya segala sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sebelum mereka membuka lahan, mereka mengambil segumpal tanah, kemudian dibawa tidur, kemudian dimimpikan. Dalam mimpi itu lahan itu baik atau tidak muncul dalam mimpi itu. Kemudian jika baik, maka pembukaan lahan itu akan dilanjutkan sampai proses menugal dan sampai proses mengatam, sampai proses aruh untuk menikmati hasil dari berladang itu tadi. Nah kemudian kalau tanah itu berubah fungsi menjadi HGU,
Diambil perusahaan lah ya. Diambil pihak lain. Pihak lain. Kemudian kemana mereka? Sementara mereka berdoa, berkomunikasi dengan Tuhannya melalui pengelolaan tanah. Mediumnya itu Mediumnya, perantaranya. Tanah. Kalau kita Muslim sampai waktu sholat atau kita berdoa berzikir di waktu-waktu lain bisa. Yang Kristiani bisa berdoa dan juga kapan saja di mana saja ya. Nah, masyarakat adat berkomunikasi dengan Sang Pencipta ketika mereka mengelola tanah tersebut, baik untuk berladang, berkebun dan lain sebagainya. Jadi kalau tanahnya hilang agamanya. Terima kasih Mang Juliadi atas pembicaraan yang hari ini saya kira luar biasa. Semoga mencerdaskan dan memberi inspirasi juga pengetahuan kepada kawan-kawan di luar sana bahwa tanah menjadi sesuatu yang penting bagi kawan-kawan masyarakat adat. Sehingga kalau narasi dari pemerintah dan di luar kawan-kawan masyarakat adat menyebut tidak ada hutan adat, saya kira itu sesuatu yang menyakitkan bagi banyak orang. Betul. Adat diambil, tarian dibawa, namanya macam-macam, festival etnik ABCD dan lain-lain, menyambut tamu. Tapi ketika soal tanah, mereka hanya bilang tidak ada hutan adat. Saya kira ini pembicaraan luar biasa. Sampai bertemu lagi di Ini Budi Podcast yang berikutnya. Saya Budi Daya Kurniawan bersama Mang Jul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.